Menyusutnya ruang terbuka hijau di Jakarta yang kini tinggal kurang dari 10% bukan hanya berdampak buruk terhadap kondisi lingkungan dan kehidupan masyarakatnya. Namun hal ini menunjukkan ada berbagai permasalahan, baik itu pembangunan dan penataan kota Jakarta di masa lampau. Lalu apa sebenarnya faktor penyebab kian menyusutnya ruang terbuka hijau di Jakarta? Bersama saya Marshalina Gita, saya akan mengajak Anda untuk menengok masa kini melalui kacamata masa lalu. Selengkapnya, inilah dia Flashback. Semakin berkurangnya jumlah dan luas ruang terbuka hijau di Jakarta saat ini tidak bisa dilepaskan dari berbagai kesalahan dalam perencanaan tata ruang kota dan konsistensi dalam eksekusi kebijakan pembangunan kota di masa-masa lampau. Kondisi dan jumlah ruang terbuka hijau di Jakarta yang saat ini hanya menyisakan 9,8% menunjukkan terjadinya penyusutan yang drastis. Padahal, hingga akhir tahun 1960-an, jumlah ruang terbuka hijau di Jakarta masih di atas 30%, yang merupakan batas minimum luas ruang terbuka hijau yang harus dimiliki sebuah kota. Pada 5 tahun pertama masa kepemimpinan Gubernur Ali Sadikin dari tahun 1966 hingga 1977 misalnya, luas ruang terbuka hijau di Jakarta masih mencapai 241,8 km atau sekitar 37% dari seluruh luas wilayah Jakarta. Dan dari 32% itu di masa Bang Ali itu sedemikian rupa dijaga. Walaupun Bang Ali melihat bahwa Jakarta akan berkembang dengan pesat dan dia menggandeng para investor atau pembuat komplek-komplek pemukiman dalam bentuk besar begitu, tapi dia sudah jagain itu dengan master plan dan aturan-aturan yang sangat ketat di dalam rencana tata ruang wilayah. Jadi kita masih bisa melihat pada tahun 1970-an Jakarta itu masih wilayah yang dengan kekuatan RTH 30%. Bahkan orang yang menulis buku kayak Firman Lubis di tahun Jakarta 1970-an mengatakan hawa Jakarta itu masih 25 sampai 28 derajat Celcius. Pada masa kepemimpinan Gubernur Suprapto dari tahun 1985 hingga 1995, luas ruang terbuka hijau semakin berkurang menjadi 26,1%. Pengurangan drastis ruang terbuka hijau terjadi pada tahun 1990 akibat reklamasi 2/3 atau sekitar 831 hektar kawasan lindung hutan Pantai Kapuk. Oke Bang Marco, mungkin bisa diceritakan dari gambaran Bang Marco dulu sebenarnya kondisi atau keadaan ruang terbuka hijau mungkin sebelum tahun 1945 dan hingga akhirnya awal-awal kemerdekaan ini seperti apa? Sebetulnya sebelum merdeka, Jakarta itu bukan kota yang paling besar. Kota paling besar itu Surabaya. Sesudah kemerdekaan baru Jakarta mendapat pertambahan penduduk yang luar biasa, ya. Yang Anda bisa baca di semua buku, bahkan diceritakan di cerpen-cerpennya Pramudia Anantatur. Tapi pertambahan jumlah manusia sesudah Perang Dunia Kedua, kemerdekaan, sampai kira-kira tahun 70-an itu umumnya masih ditampung di kampung-kampung yang ada, kemudian orang membangun sedikit di sana sedikit di sini, sehingga dampak terhadap tata ruang Jakarta baru terasa tapi belum dramatis gitu. Nah, perubahan terutama ruang-ruang terbuka hijau itu baru terasa sangat dramatis katakanlah tahun 80-an mulai pertengahan. Karena itu banyak sekali ruang-ruang terbuka hijau dalam jumlah besar ya yang diubah ya. Misalnya yang sangat besar itu adalah Pantai Indah Kapuk. Yang betul-betul kalau kita melihat kepada dokumen tata ruang dan foto udara itu juga bisa kelihatan itu adalah daerah rawa-rawa, wetland istilahnya, bukan hanya bakau, sebagian aja bakau. Kemudian di dalam tata ruang itu masih dinyatakan sebagai ruang terbuka hijau, sebagian malah dilindungi. Ada yang lebih kecil-kecil, misalnya kawasan Senayan gitu, yang lalu menjadi Hotel Mulia, kemudian menjadi
Senayan City. Kemudian tentu saja di daerah selatan itu banyak sekali perubahan, begitu. Ya, saya rasa perubahan-perubahan besar itu terjadi ketika bisnis properti mulai melunjak, mulai dari pertengahan tahun 80-an saya rasa. Pada tahun 1997, luas ruang terbuka hijau Jakarta terus berkurang hingga tinggal 19,6%. Pada masa ini juga terjadi pemutihan pelanggaran ruang terbuka hijau. Saat itu, pemerintah merevisi Undang-Undang Ruang Terbuka Hijau sebelum waktunya dengan menerbitkan Rencana Tata Ruang Wilayah 2010. Hal ini menyebabkan beberapa hotel atau mal yang dibangun di bekas lahan ruang terbuka hijau tak lagi dianggap melanggar peraturan. Puncak penghilangan ruang terbuka hijau terjadi pada kepemimpinan Gubernur Sutioso. Pada 2005 misalnya, terjadi konversi ruang terbuka hijau menjadi kantor Wali Kota Jakarta Selatan. Luas RTH Jakarta yang di awal kepemimpinan Sutioso masih mencapai 13,94%, ditaksir berkurang drastis hingga di bawah 9%. Memang sulit ya, DKI Jakarta ini lahannya sudah sempit kan ya. Kemudian tuntutan penggunaan lahan nggak bisa kita hindarkan kan. Karena apa? Ya karena manusia bertambah terus. Pertambahan yang alami ya dari kelahiran itu mungkin yang terbaik Jakarta. Di bawah 1% bisa kita tekan. Tapi urbanisasi. Nah orang datang itu kan perlu papan ya, perlu lahan untuk rumah susun yang massal itu yang sudah saya mulai dan zaman Ahok ini dilanjutkan lagi juga kan. Nah dia perlu sekolahan, bangun lagi sekolahan, dia perlu rumah sakit. Ya kan, sarana itu nggak bisa kita hindari harus, dan itu semua memerlukan lahan. Nah karena itu zaman saya memang saya sudah antisipasi, saya budayakan pembangunan selalu vertikal gitu, vertikal. Nah namun demikian tetap lahan hijau dianukan ya. Kalau sekarang saya juga sepakat kan, kalau Kalijodo ditetapkan jadi lahan hijau, saya dulu kan tertibkan Menteng juga 3,5 hektar itu kan jadi taman kota. Monas mulai kita kemasi dan lain sebagainya itu kan ya. Laju populasi penduduk Jakarta yang setiap tahun meningkat dan tidak terantisipasi dengan baik juga mengakibatkan pengalihan fungsi lahan kerap terjadi. Dan lahan ruang terbuka hijau sering dikorbankan demi alasan memenuhi kebutuhan bertambahnya ruang tersebut. Yang urbanisasi datang itu kan langsung dia mengokupasi lahan yang tadinya RTH menjadi bangunan. Dilihat dari total luas wilayah, jumlah ruang terbuka hijau di Jakarta kini hanya berjumlah 9,8%. Masih jauh dari batas minimal tata ruang kota yang seharusnya mencapai lebih dari 30%. Banyak faktor yang mempengaruhi semakin berkurangnya jumlah ruang terbuka hijau di Jakarta. Salah satunya adalah kesenjangan pembangunan wilayah Indonesia sejak awal kemerdekaan. Pembangunan yang hanya terkonsentrasi di kota Jakarta misalnya, menjadikan banyak warga dari daerah-daerah lain berduyun-duyun datang ke Jakarta. Nah inilah yang membuat aspek pembangunan kota Jakarta itu mendahulukan uang daripada mendahulukan aspek kehidupan, komersilnya lebih besar. Dan itulah yang terjadi pada tahun 1980-an, tahun 1990-an kita akan melihat bagaimana pembangunan kota karena efek dari bom minyak itu mulai menyurut ya, dan orang seperti Bang Ali sudah tidak hadir lagi dengan kekuatan politik, maka kota Jakarta itu sutradara pembangunannya sebenarnya bukan lagi gubernur, tapi sutradara perubahan kota adalah para investor, para pemodal, dan mereka lah yang diberikan kekuasaan untuk mengelola kota, ruang kota. Maka muncullah proyek-proyek pemukiman raksasa yang sebenarnya lebih pada menjamin pendapatan, keuntungan yang besar daripada ruang kehidupan di masa depan yang lebih baik. Dalam konteks misalnya menjaga
ekologi begitu ya. Karena kan mereka yang urbanisasi datang itu kan langsung dia mengokupasi lahan yang tadinya RTH menjadi bangunan, dia timbul seperti itu udah menjadikan pengaruh juga. Seperti banyak yang kita lihat di Kelapa Gading itu kan yang daerah tanah merah itu RTH, jadi kan sekarang kayak pemukiman yang di sepanjang kali itu. Pada masa Orde Baru, laju populasi penduduk Jakarta meningkat drastis seiring kebijakan pembangunan yang sangat berorientasi ekonomi. Laju urbanisasi warga dari daerah-daerah lain yang mengadu peruntungan di Jakarta membuat Jakarta kian sesak. Pada tahun 2010 misalnya, jumlah penduduk Jakarta tercatat sebanyak sekitar 9,6 juta jiwa. Jumlah ini sangat tidak sebanding dengan luas wilayah Jakarta yang hanya mencapai 740,3 km persegi. Hal ini menjadi pemicu melonjaknya kebutuhan akan ruang yang berbanding terbalik dengan ketersediaan lahan yang ada. Saya kira kaitannya dengan urbanisasi ini sangat kecil. Mereka yang urban ke Jakarta ini kan mereka tidak membangun rumah di Jakarta. Tetapi bagaimana sekarang dibangunnya apartemen-apartemen mewah, pusat-pusat pertokoan, pusat-pusat perkantoran dan lain sebagainya. Yang notabene adalah para konglomerat yang mereka mempunyai uang untuk membangun di Jakarta, yang menguasai tanah di Jakarta. Ini jadi kaitannya dengan urbanisasi sangat kecil sekali. Jadi mereka hanya bermukim untuk sementara. Perencanaan tata kota yang buruk dan tidak konsisten kerap mengorbankan ruang terbuka publik dan ruang terbuka hijau. Akibatnya, pencaplokan lahan terbuka termasuk lahan ruang terbuka hijau menjadi tidak terkendali. Nah, kayak Bang Marco tadi kan sempat dinyatakan bahwa banyak sekali ada pembangunan. Nah, berarti pembangunan yang tidak merata kan berarti kayak tadi Bang Marco sempat bilang ada reklamasi. Kemudian yang harusnya ini menjadi lahan terbuka hijau, terus akhirnya ternyata dibuat. Ini kan berarti sebenarnya menyalahi aturan mungkin kita bilang. Mereka seharusnya ini adalah lahan hijau tapi dibuat menjadi bangunan atau malah sebaliknya. Gini, saya cuma bisa bilang perubahan-perubahan itu menyalahi tata ruang sebelumnya. Apakah itu menyalahi aturan, ya kan aturannya diubah, jadi dia memenuhi aturan. Itu yang selalu digunakan sebagai alasan kan, bahwa ya mereka kan sudah punya izin, sudah sesuai dengan tata ruang, tapi tata ruangnya diubah gitu. Jadi kita susah mengatakan istilah-istilah melanggar aturan, tapi yang kita bisa katakan dia mengubah tata ruang dan peraturan sebelumnya. Nah, apakah itu baik atau tidak? Kita tidak tahu juga, karena kita tidak tahu tata ruang sebelumnya itu baik atau tidak. Karena tidak ada dasar-dasar yang cukup ilmiah dan tidak ada dasar-dasar partisipasi masyarakat. Nah, kalau misalnya menurut Bang Marco nih, berarti kesalahan dari pemerintah, baik itu khususnya pemerintah di Provinsi DKI Jakarta pada saat itu apa berarti, Bang? Ya, kesalahannya mengubah tata ruang gitu ya. Tapi kemudian itu menjadi benar karena tata ruang yang barunya sudah disahkan gitu. Jadi memang penyakit kita adalah kita membenarkan apa yang salah secara terus-menerus, secara akumulatif gitu. Tapi menurut saya kunci masalahnya adalah karena pemerintah tidak membuka proses itu sebagai proses yang diketahui secara luas oleh masyarakat. Tapi lebih didasarkan pada lobby pihak-pihak tertentu yang ingin punya lahan untuk membangun sesuatu. Yang seringkali sebenarnya tidak memenuhi kebutuhan Jakarta yang benar gitu. Kebutuhan Jakarta adalah perumahan kelas menengah di pusat-pusat kota, tapi mereka membuat rumah-rumah berkepadatan rendah di daerah-daerah yang sebetulnya berfungsi untuk seluruh Jakarta dalam hal menahan air dan sebagainya. Pencaplokan ruang terbuka hijau dalam banyak kasus memang juga banyak dilakukan warga. Lahan-lahan tersebut biasanya diduduki secara liar untuk areal pemukiman atau kepentingan usaha. Namun, pencaplokan lahan ruang hijau lebih sering dilakukan oleh kalangan berduit dengan mengakali perundangan yang ada atau berkong kali kong dengan oknum-oknum pejabat Pemda. Mereka bukan lemah, mereka sengaja melemahkan diri di hadapan developer karena di situ ada aliran uang.
Kondisi tata ruang Jakarta saat ini ternyata telah melenceng jauh dari Rencana Umum Tata Ruang atau RUTR tahun 1985 hingga 2005. Sesuai dengan RUTR ini, seharusnya pengembangan kota Jakarta hanya mengarah ke timur dan barat demi mengurangi tekanan pembangunan di daerah utara. Sedangkan pembangunan di wilayah selatan dibatasi karena lebih diperuntukkan sebagai daerah resapan. Namun, di kemudian hari, realisasi segala hal yang digariskan dalam RUTR itu jauh dari yang diharapkan. Saat ini banyak kawasan yang dalam RUTR ditetapkan sebagai daerah resapan air dan ruang terbuka hijau telah berubah menjadi pemukiman dan area perdagangan. Semakin ke sini dia tahun sekitar 77 dia jadi sekitar 25%. Terus tahun 2000 menjadi 9%. Nah, terus di sekarang ini kita menjadi 9,98%. Ya hampir mencapai sekitar 10% gitu loh. Jadi RTA yang sekarang ada di DKI Jakarta. Pemerintah punya satu solusi. Jadi warga yang seharusnya mereka punya tempat tinggal, kemudian punya penghidupan dan lain sebagainya, ini jangan terabaikan. Ya. Boleh menggusur daerah-daerah yang seharusnya itu menjadi tanah pemerintah, kemudian akan dijadikan satu lahan terbuka hijau, itu mungkin diperbolehkan. Walhi menganggap itu boleh-boleh saja, tetapi jangan mengabaikan kepentingan masyarakat, kepentingan rakyat, bahwa mereka juga butuh tempat tinggal, mereka juga butuh tempat usaha untuk menghidupi mereka. Berdasarkan data Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia atau LIPI, pentingnya kawasan resapan air di ibu kota Jakarta dikarenakan Jakarta yang berada pada posisi utara Pulau Jawa terletak di dataran rendah pada ketinggian 8 meter dari permukaan laut. Sehingga saat daerah pegunungan Bogor yang berada di selatan Jakarta terkena curah hujan yang relatif tinggi, air hujan itu tentu akan mengalir ke dataran rendah, seperti ke sungai-sungai di Jakarta. Serampangannya, pemberian izin pendirian bangunan untuk kepentingan bisnis di kawasan-kawasan yang sebenarnya diperuntukkan bagi daerah resapan air melahirkan berbagai dampak ekologi yang merugikan warga. Selain masalah lingkungan seperti banjir, polusi, dan perubahan suhu yang menyebabkan munculnya berbagai penyakit baru, berkurangnya jumlah ruang terbuka hijau juga memicu timbulnya banyak permasalahan lain di ibu kota. Di antaranya, penurunan tingkat produktivitas dan perubahan perilaku sosial warga Jakarta yang cenderung kontraproduktif. Sayangnya, saat ini upaya pengembalian lahan untuk dijadikan ruang terbuka hijau bukan hal yang mudah dilakukan. Harusnya yang dilakukan khususnya untuk pemerintah dengan adanya ibaratnya kita mengambil gitu ruang terbuka hijau yang akhirnya diambil alih untuk alih fungsi gitu menjadi sebuah bangunan, seharusnya seperti apa berarti langkah yang harus diambil oleh pemerintah? Menurut saya mau tidak mau kita harus membuat tata ruang baru yang betul-betul terbuka dan betul-betul punya dasar rasional. Dasar rasional itu artinya kita membuat tata ruang ini untuk apa tujuannya? Kalau tujuan dari mengadakan ruang terbuka hijau, tujuannya adalah tujuan sosial, maka dia harus terletak di lingkungan-lingkungan permukiman. Kalau dia tujuannya untuk ekologis, misalnya menyerap air dan sebagainya, nah kita harus berpikir berapa air yang mau diserap, sehingga dia terkait dengan sebetulnya juga tindakan-tindakan dalam penanggulangan banjir. Kan banjir itu artinya ini ada air turun ke Jakarta langsung dari langit, kemudian ada yang turun langsung, yang turun dari selatan, dari hulu, itu kan bisa dihitung semuanya. Lalu kita bisa hitung berapa yang mau kita serapkan ke dalam tanah, dan itu bisa dihitung berapa kecepatan penyerapan air di tanah, dan berapa yang mau dibiarkan mengalir di sungai dan mengalir di saluran. Nah, dari yang kita mau serap itu berapa, baru sebenarnya kita bisa menghitung, oh kalau begitu diperlukan ruang terbuka hijau, bukan hanya luasnya berapa, tapi yang juga mempunyai hitungan tentang kemampuan dia menyerap air berapa. Dari situ baru kita sebenarnya bisa mencari tempatnya di mana. Nah, itu yang tidak dilakukan. Karena tata ruang kita itu murahan, gampangan,
tidak terbuka, dan tidak mempunyai tujuan-tujuan yang dirumuskan dengan jelas. Masih banyak sekali faktor-faktor kepentingan juga yang akhirnya membuat pemerintah ini secara regulasi lemah gitu ibaratnya. Karena Mereka bukan lemah, mereka sengaja melemahkan diri di hadapan developer karena di situ ada aliran uang. Kalau mereka sungguh-sungguh mau kuat sebenarnya tidak susah, yaitu apa? Terbuka kepada masyarakat, sehingga dia bisa bilang, developer mau begini, tapi masyarakat mau begitu. Ya mari kita berdebat sehingga mencari dasar-dasar yang rasional. Kan gampang gitu. Kalau kita membuka proses itu, maka yang namanya demokrasi itu kan begitu. Ruang terbuka hijau yang berupa lahan perkuburan, pedestrian, daerah bantaran sungai, hutan kota, areal pertanian, hutan konservasi, dan taman kota adalah salah satu dari faktor penting kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat. Karena itu, setiap warga memikul tanggung jawab untuk menjaga dan memulihkan kembali keberadaan ruang terbuka hijau demi kualitas hidup yang lebih baik. Keberadaan ruang terbuka hijau di Jakarta sangat tergantung terhadap sikap dan komitmen kita untuk menjaga keberlangsungan keberadaannya. Karena itu, sikap tanggung jawab dan kemauan untuk bekerja sama antar semua elemen, baik itu warga, swasta, maupun pemerintah untuk menjaga dan mengembalikan fungsi ruang terbuka hijau adalah hal yang tak bisa ditawar lagi. Saya Marshall Nagita, kita akan kembali lagi dalam flashback berikutnya. Sampai jumpa.